Halo sahabat Sehat Kulon Progo, kembali lagi di podcast Sehat Kulon Progo bareng aku Vivi yang akan nemenin kalian ngobrol santai tapi penuh makna seputar dunia kesehatan. Nah, kali ini kita bakal bahas sesuatu yang penting banget tapi sering dianggap biasa saja. Padahal ini bisa menyerang siapa saja. Temanya adalah kenali, cegah dan sembuh dari TBC. TBC atau tuberkulosis ini masih jadi tantangan kesehatan di Indonesia, termasuk di Kulon Progo loh teman-teman. Tapi jangan khawatir, hari ini kita bakal kupas tuntas bareng dua narasumber keren hari ini. Ada Dr. Huda Nur Rahman, spesialis penyakit paru dari RSUD Nyageng Serang, dan Dr. Tony Sulistyo Martono Putro dari Puskesmas Samigaluh 1. Halo dokter berdua, apa kabar hari ini? Alhamdulillah kabar baik. Terima kasih sudah diajak untuk podcast Mbak Vivi. Iya, sama-sama Dokter Huda. Dokter Tony juga sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Nah, untuk dokter berdua ini, saya langsung saja ya, saya ke Dokter Huda dulu ini ya. Nah, banyak masyarakat yang masih bingung Dokter Huda, apa sih sebenarnya TBC itu dan gimana sih penyakitnya bisa menular? Oke. TBC ya, jadi TBC itu merupakan suatu penyakit menular yang disebabkan karena kuman yang namanya Mycobacterium tuberculosis. Ya, jadi kuman ini paling sering menyerang paru, tapi juga bisa menyebar ke berbagai organ seperti tulang, ke perut, ke mata, bahkan bisa seperti itu. Berarti bukan hanya menyerang paru-paru saja ya Dokter Huda ya? Bukan. Berarti bisa menyerang organ tubuh yang lain juga? Betul, bisa menyebar ke berbagai organ. Iya, baik Dokter Huda. Nah tadi bisa menyerang ke organ tubuh manapun gitu ya. Kalau penularannya sendiri itu lewat mana ya Dokter Huda ya? Oke, kalau penularan dari kuman tuberkulosis ini, jadi dia lewat udara. Oh, lewat udara. Jadi bisa didapat dari pasien seseorang yang sakit tuberkulosis ketika dia batuk, ketika bersin ataupun berbicara, itu bisa menularkan ke orang sekitarnya. Seperti itu. Oke, jadi menularnya lewat udara ya dokter ya? Betul, lewat jadi udara. Bukan menular lewat makanan, sentuhan atau berbagi alat makan ini Dokter Huda? Oh, enggak. Iya, karena ada masyarakat yang mungkin merasa ketika bersentuhan, kemudian makan bareng, ini menjadi sesuatu momok gitu ya. Nanti memang dia hanya lewat udara ya. Udara, betul. Huda. Baik, Dokter Huda, ini untuk sahabat Kulon Progo ternyata menularnya itu lewat udara ya. Nanti kita harus tahu ini penting banget ya, bahwa kita jangan salah paham ini malah menjauhi orangnya gitu. Tapi kita harus tahu dia menularnya lewat mana. Oke, selanjutnya nih Dokter Huda, untuk gejala TBC itu apa saja sih dok? Gejala TBC yang paling dominan ya, itu adalah batuk yang nggak kunjung sembuh. Biasanya batuk sekitar 2 minggu. Setelah itu ada beberapa gejala tambahan, seperti demam sumber, penurunan berat badan, bahkan sesak napas atau sampai ke batuk darah, seperti itu. Iya. Jadi kalau misalkan nih masyarakat mengalami batuk tadi ya nggak sembuh-sembuh selama 2 minggu, kemudian ada jelas batuk darah seperti itu ya dokter, kemudian tadi ada demam yang kayaknya nggak tinggi nggak rendah gitu ya panasnya ya, nah ini harus waspada gitu ya Dokter Huda ya. Nah jadi ini kalau seandainya seperti itu nih, ada masyarakat yang mengalami gejala-gejala seperti itu, bagaimana tindakannya harusnya dokter? Pertama harus segera langsung periksa, jangan diremehkan, periksa ke fasilitas kesehatan terdekat, ke puskesmas untuk ditindaklanjuti, untuk dicari tahu apakah itu tuberkulosis atau bukan. Seperti itu. Harus periksa gitu ya dokter ya. Harus periksa. Nah ini berarti selain periksa juga harus pengobatannya tuntas gitu ya dokter ya. Setelah nanti memang dia terbukti tuberkulosis, harus menjalani pengobatan sampai selesai. Pengobatannya itu selama berapa lama ini Dokter Huda? Pengobatan untuk tuberkulosis saat ini minimal 6 bulan. Oh, minimal 6 bulan. Betul. Iya, jadi harus tuntas minum obat selama 6 bulan. Betul. Ya Dokter Huda ya. Nah, kalau kita sudah tahu nih penularannya, juga gejala-gejalanya, kalau untuk pencegahannya sendiri bagaimana Dokter Huda? Oke, untuk pencegahan tuberkulosis yang pertama kita harus hidup sehat. Hidup sehat, kita perhatikan lingkungan kita ya, kita perhatikan lingkungan kita, sirkulasi udara di rumah, kemudian misalkan kita ada batuk, pilek, kita harus pakai masker, ke tempat
berisiko seperti kerumunan dan lain sebagainya, kita juga disarankan pakai masker. Dan juga yang nggak kalah penting adalah kita harus menjaga nutrisi ya, dietnya yang bagus, kemudian kita juga harus istirahat yang cukup. Dan yang nggak kalah penting ada lagi satu lagi untuk vaksin ya, untuk vaksin BCG untuk balita ya. Jadi itu untuk mencegah tuberkulosis yang berat seperti itu. Baik, berarti ada tindakan-tindakan pencegahannya betul, ya, Dokter Huda. Jadi nggak usah khawatir. Jadi kalau kita ini selalu melakukan pencegahan sesuai yang disampaikan Dokter Huda, insya Allah kita nggak akan terkena ya, Dokter. Betul. Ini harus dicatat ya, nih teman-teman Sehat Kulon Progo. Jadi intinya juga gaya hidup sehat nih, supaya bisa mencegah terjadinya TBC. Betul. Tuh. Nah, terima kasih Dokter Huda. Nih sekarang kita lanjut ke narasumber kedua kita. Ini ada Dokter Tony dari Puskesmas Samigalu 1. Nah, Dokter Tony ini punya pengalaman pribadi yang luar biasa. Karena ternyata Dokter Tony ini juga salah satu penyintas TB. Ya, nah dulu Dokter Tony pernah mengalami yang namanya TB ekstra paru. Nah, Dokter Tony boleh nggak nih berbagi cerita sedikit gitu ya? Apa yang Dokter Tony rasakan nih waktu pertama kali Dokter Tony itu terkena TBC? Ya, terima kasih Bu Vivi ya, kesempatannya bisa sharing di podcast ini. Untuk gejala awal itu saya merasa berat badan saya turun. Oh iya, berat badannya turun. Yang mana saya dulu kan orangnya gemuk, 100 lebih kurang di atas 100 kilo, 110, 115. Nah itu saya makan sehari 3-4 kali, tapi kok berat badan kok malah turun. Kemudian disertai juga gejala kalau malam itu keringat dingin. Oh, kayak seperti diaturkan Dokter Huda tadi, seperti sumber-sumber itu. Tapi dia tidak panas, tapi kayak orang masuk angin. Oh, gitu. Seperti itu, keringat dingin. Kemudian berlangsung lama, lebih dari 2 minggu, mungkin 1 bulan lebih kurang. Kemudian ada batuk juga. Pas saya ngaca kok ada saya batuk tuh, saya iseng Bu, kok di telapak tangan saya ada bercak darah. Nah disitulah saya kemudian meriksakan itu, ternyata positif TB. Iya. Perasaannya waktu itu bagaimana Dok? Karena kan Dokter Tony ini juga seorang dokter gitu ya. Nah, ketika didiagnosis kemudian istilahnya dinyatakan sebagai seorang penderita TBC itu perasaannya bagaimana Dokter? Mungkin bisa diceritakan. Yang jelas kan Bu, jujur aja langsung berkecil hati ya. Hati lemes, gak semangat. Apa ya? Kalau orang kan di desa di tempat saya kan orang kena TB itu kan sudah kayak penyakit kutukan ya menurut saya seperti itu. Waduh, kayak kena saya malah dokter malah kena. Ya saya tetap berusaha untuk tegar, tetap kuat. Kemudian disiplin minum obat, terus minum obat tepat waktu seperti itu Bu. Wah, ternyata luar biasa ini Dokter Tony ini. Jadi punya semangatnya seperti itu ya. Jadi di awal ada perasaan malu ya Dok ya, karena dianggap penyakitnya tuh kutukan di masyarakat seperti itu. Ternyata Dokter Tony punya semangat pengen sembuh gitu ya Dokter ya. Nah, mungkin ini Dokter apa yang Dokter lakukan tadi untuk sembuh? Sembuh ya, pertama itu kita alhamdulillah ada dukungan dari keluarga Bu ya. Ada dukungan keluarga, terus kemudian dari dokter, saya juga ada dokter saya, teman-teman perawat saya juga sangat mendukung, dari rekan kerja. Kemudian saya harus mampu untuk sembuh. Dia itu dengan seperti ilmu yang saya tahu, obat TB itu harus diminum tiap hari, tidak boleh putus, dengan jam yang sama, cara minum obat yang sama, seperti itu Bu. Intinya saya berusaha untuk disiplin. Memang di pertengahan waktu itu ada rasanya perasaan ingin menyerah, tapi kita tetap optimis untuk sembuh seperti itu Bu. Jadi kuncinya itu adalah patuh minum obat setiap hari ya Dokter Tony ya, sesuai anjuran yang disampaikan oleh petugas kesehatan. Tadi selama berapa bulan Dokter Tony minum obatnya? Yang untuk saya sebut TB ekstra paru saya 16 bulan Bu. Wah, 16 bulan. Berarti cukup lama ya. Tadi kalau disampaikan Dokter Huda itu 6 bulan ya Dokter ya. Betul. Ya. Ini berarti mungkin tapi ada ekstra paru Bu. Mungkin yang diatur ke Dokter Huda tadi kan TB paru. TB paru. Iya. Jadi mungkin ada kondisi lain yang mengharuskan harus minum obat lebih lama ya Dokter Huda. Betul. Iya. Oke, Masya Allah. Keren banget ini Dokter Tony pengalamannya. Ini bisa juga nanti menjadi penambah semangat ini untuk masyarakat yang mungkin saat ini sedang mengalami hal yang sama. Seperti itu. Baik, ini pertanyaan kembali ke Dokter Huda. Ya, kalau tadi Dokter Tony karena beliau juga sebagai salah seorang tenaga kesehatan gitu, jadi mungkin bisa untuk berobat
tuntas, minum obat tuntas itu mungkin lebih dipermudah gitu. Nah, kalau untuk masyarakat umum ini yang mungkin belum paham benar terkait bagaimana sih harus minum obat secara tuntas, ini mungkin faktor-faktor apa yang mendukung ini Dokter Huda supaya nanti minum obatnya bisa tuntas dan sesuai dengan harapan dan bisa sembuh selama 6 bulan ke depannya. Oke, terima kasih Mbak Vivi. Tadi Dokter Tony juga sudah cerita ya kaitannya tentang kesuksesannya menjalankan pengobatan yang tidak mudah. Jadi satu hal yang paling ditekankan adalah obat itu kan harus diminum secara rutin di jam yang sama, ketika perut kosong seperti itu. Dan pengobatan ini kan lama ya. Jadi ada risiko untuk kecenderungan bosan dan lain sebagainya. Putus obat gitu ya. Ada risiko itu. Sehingga kita perlu banget yang namanya PMO atau pengawas menelan obat. Oh, pengawas PMO itu pengawas menelan obat. Jadi itu bisa peran yang bisa dilakukan oleh keluarga, kader kesehatan ataupun petugas kesehatan untuk memastikan pasien itu benar-benar menelan obat, untuk memberikan semangat, support dan lain sebagainya. Seperti itu. Tadi PMO pengawas menelan obat ya, Dokter Huda. Ini apakah harus langsung ke rumah penderita TB tadi atau bisa lewat cara yang lain mungkin Dokter Huda? Untuk PMO harapannya sih bisa dari keluarga karena bisa memantau secara langsung. Cuma ketika misal dia tinggal sendiri atau seperti apa, mungkin bisa digantikan perannya oleh kader kesehatan. Itu juga bisa laporan via online dan WA dan lain sebagainya, atau ke petugas kesehatannya langsung. Itu juga bisa. Jadi untuk memberikan support juga kepada si penderita tuberkulosisnya seperti itu. Berarti tidak harus langsung berkunjung ke rumah gitu ya, tapi bisa nanti by WA atau by telepon gitu ya ke penderitanya untuk mengingatkan nih sudah minum obat atau belum. Seperti itu ya, Dokter Huda. Kemudian selain PMO tadi mungkin ada juga faktor apa ya yang kita harapkan ini bisa mendukung terwujudnya nanti yang penderita tadi mau minum obat secara tuntas ini, Dok. Mungkin dari yang lainnya apa kira-kira, Dokter? Betul. Yang nggak kalah penting adalah support sosial. Support sosial. Jadi dari masyarakat sekitar, betul, gitu ya. Dari keluarga, dari masyarakat sekitar, bahkan kita sebagai petugas kesehatan ya, itu harus ada support ya. Jangan mengucilkan pasien tuberkulosis ya, karena kita harus memberikan dukungan, kita harus memberikan semangat gitu ya, supaya mereka mau sembuh gitu. Betul. Jadi jangan dijauhi malah ya. Seperti itu. Jadi supaya pasiennya tidak merasa sendiri dan semangat seperti yang disampaikan Dokter Tony tadi ya. Luar biasa. Wah, luar biasa. Ternyata ini kalau untuk minum obat secara tuntas tadi karena waktunya cukup lama, ini harus minum obat dan ada PMO-nya gitu ya, pengawas menelan obat tadi yang bisa dilakukan lewat telepon atau via WA gitu ya. Terima kasih nih Dokter Huda. Ya, baik, ini sebelum kita tutup ini boleh dong ini masing-masing Dokter Huda maupun Dokter Tony bisa memberikan pesan singkat ini untuk sahabat sehat Kulon Progo di rumah. Terima kasih untuk sahabat sehat Kulon Progo ya, jangan remehkan batuk yang lama, segera periksa, dan untuk para pasien tuberkulosis pastikan pengobatannya diminum sampai tuntas karena TBC itu bisa sembuh. Satu lagi Bu, ada yang penting, kita harus benar-benar perangi stigma negatif tentang tuberkulosis. Yang kita lawan adalah tuberkulosisnya, penyakitnya, bukan pasiennya. Bukan orangnya gitu ya, Dokter. Betul. Selanjutnya mungkin Dokter Tony ada pesan yang ingin disampaikan ke sahabat sehat Kulon Progo. Terima kasih Bu Bibi. Untuk saya yaitu moga untuk teman-teman atau pasien yang sudah terdiagnosa TB positif di paru atau TB pengobatan TBC, waktu itu ekstra paru atau paru, untuk tetap semangat, yakin tetap bisa sembuh dengan cara yang mematuhi disiplin minum obat sesuai arahan dari petugas kesehatan seperti itu, Bu. Baik, terima kasih banyak ini Dokter Huda, Dokter Tony atas ilmu dan inspirasinya untuk hari ini gitu ya. Sahabat sehat, yuk kita bantu Indonesia, khususnya Kulon Progo, menuju Indonesia bebas TBC dengan cara sederhana, yaitu peduli, periksa, dan patuhi pengobatan. Sampai jumpa di episode berikutnya Podcast Sehat Kulon Progo. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.